Akhirnya Shoyan dan Shinlan telah sampai di arus dewa yang jatuh. Shinlan juga segera membawa Shoyan untuk menemukan tempat persembunyian Xiao Yishan di arus dewa yang jatuh. Dalam perjalanan itu segera suara keras orang tua terdengar. Wanita racun yang menyedihkan, patuhlah dan kembali ke lembah sungai es denganku. Kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika kamu melakukannya. Pada saat ini Xiaoyan yang merasakan aura orang tua itu berada di kekuatan Dosong Bintang 6. Dan juga masih ada beberapa elit Dosong lainnya, serta puluhan murid lembah sungai es yang berada di sana. Shinlan juga memberitahu bahwa mereka adalah tetua lembah sungai es Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka berdua sangat kuat dan Xiaoyan harus hati-hati. Pada saat ini orang tua itu berkata lagi, wanita racun yang menyedihkan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu telah terkena Ice Tune Force. Kecuali kamu memiliki penawar dari lembah sungai esku, sisa ais misterius di tubuhmu akan membekukan semua kekuatan hidupmu dalam waktu 1 bulan, mengikutiku ke lembah sungai es. Namun Xiao Yishan menjawab dengan dingin, sebelum kekuatan hidupku dibekukan, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai esmu. Orang tua menjawab, karena kamu tidak suka mengambil jalan yang agar kamu bisa hidup, aku akan menangkapmu secara pribadi dan membawamu kembali ke lembah sungai es. Segera 4 orang tua Dosong dan puluhan murid segera mengapung Xiao Yian dan menyerang bersama. Xiao Yishan segera melarikan diri dan menghindari serangan mereka. Bagaimanapun luka yang diderita dari pertarungan sebelumnya sangatlah parah. Oleh karena itu yang terbaik saat ini lebih baik lari. Walaupun dia juga sadar bahwa dirinya cepat atau lambat akan mati, namun itu lebih baik daripada menyerah kepada mereka. Segera orang-orang dari lembah sungai es membuat formasi untuk mengurung Xiao Yishan, karena sepertinya tidak bisa melarikan diri. Akhirnya Xiao Yishan memaksakan untuk bertarung dengan mereka semua sekaligus. Pada saat ini beberapa pukulan saling bertabrakan antara mereka. Bing Yuan berkata, ikuti aku kembali ke lembah sungai es dan kamu masih bisa hidup. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Namun terlihat Xiao Yishan tidak mempedulikan kata-kata Bing Yuan. Xiao Yishan masih dengan keras kepala menahan dan menyerang mereka tanpa henti. Beberapa kali juga Xiao Yishan terpental sangat jauh karena perbedaan kekuatan. Dan sudah semakin melemahnya kekuatannya. Sekarang darah keluar dari mulut Xiao Yishan. Bing Yuan berkata, tubuh racun yang menyedihkanmu belum benar-benar mencapai puncaknya. Jika tidak, aku tidak akan bisa melakukan apapun terhadapmu. Sayangnya segera dia dengan cepat ingin mengakhiri pertarungan ini dan mengalahkan Xiao Yishan. Dan di saat terakhir itulah Xiao yang datang menahan serangan Bing Yuan. Bing Yuan berkata, bocah, karena berani ikut campur dalam masalah lembah sungai esku ini, aku akan mengejarmu sampai ujung bumi. Mendengar kata-kata itu, Xiao yang tertawa menjawab, orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Begitu banyak dari kalian menyerang wanita lemah yang terluka. Kalian benar-benar membuang harga diri kalian. Segera dia untuk menyelamatkan Xiao Yishan. Dia berkata, maaf aku datang terlambat. Sekarang Xiaoyan menggendong Xiao Yishan di tangannya. Senyuman jelas terlihat di wajah wanita itu yang benar-benar telah menunggu pria di depannya menyelamatkannya. Saat ini Bing Yuan juga segera menyadari bahwa pasukan lembahnya telah terbunuh setengahnya. Dia dengan marah berkata, bocah Dojong Bintang 1 berani bertindak kurang ajar di depanku. Anak-anak muda hari-hari ini benar-benar menjadi semakin sombong. Aku tidak peduli dengan latar belakang yang ada padamu. Namun aku harus memberitahumu bahwa aliran dewa yang jatuh ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Bing Fu, aku serahkan dia kepadamu. Jangan ditahan. Tangkap dia dulu dan pertahankan anggota tubuhnya. Bing Fu menjawab, tenang.
Aku akan membiarkan dia mengerti apa artinya penderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Pada saat yang sama, aku akan memberitahu dia bahwa terburu-buru melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia tidak akan membawa hasil yang baik. Sementara itu, Xiao Yishan akhirnya mulai pulih dan tersadar kembali. Dia berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan pergi. Aku punya cara sendiri untuk melarikan diri. Aku akan memikirkan cara untuk menemukanmu setelah aku melarikan diri." Mendengar kata-kata Xiao Yishan, Xiaoyan terkejut dan dia segera menjawab, "Apa menurutmu aku akan percaya padamu? Kamu bisa yakin karena aku berani datang ke tempat ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkanmu." Xiao Yishan secara tidak sadar tersentuh atas perkataan Xiaoyan ini. Namun Bing Fu berkata mengejek, "Xiaoyan, aku benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal." Dia segera berlari dan berkata, "Bing Yuan serang. Kamu harus menyelesaikan masalah penting terlebih dahulu. Kita akan menghindari hukuman jika situasi tidak terduga terjadi." Bing Fu perlahan mengangguk. Dia melihat Xiaoyan dan Xiao Yishan. "Yakinlah bahwa mereka menangkapmu, aku akan membiarkanmu melihat akhir seperti apa kesombongan seperti itu akan hancur." Pertarungan pun terjadi lagi. Dan Bing Fu berhadapan dengan Xiaoyan, namun Xiaoyan juga mengeluarkan boneka iblisnya untuk membantu Xiao Yishan yang agak lemah. Mereka terkejut karena melihat boneka yang sangat kuat itu. Segera Xiaoyan berkata, "Kamu sudah sangat tua. Tampaknya bertahun-tahun telah lupa umurmu, kamu benar-benar menggunakan pukulan kejam terhadap wanita lemah yang terluka." Segera Xiaoyan memberikan perintah kepada boneka iblisnya agar menyerang Bing Yuan. Pertarungan pun terjadi. Bahkan terlihat jelas Bing Yuan agak kesulitan dengan boneka itu. Dia berteriak, "Bing Fu, bunuh bocah itu." Dia mengendalikan boneka ini. Segera Bing Fu juga berfokus untuk membunuh Xiaoyan. Dia berkata, "Serahkan dia padaku, kamu harus berurusan dengan yang lainnya." Pada saat ini Xiaoyan menatap Xiao Yishan dan berkata, "Masih ada luka di tubuhmu, yang terbaik adalah istirahat. Orang-orang ini sendiri tidak akan bisa berbuat banyak." Bing Fu berkata, "Sungguh nada yang sombong. Bing He, kau akan memimpin yang lain untuk menangkap wanita racun menyedihkan. Serahkan orang ini padaku." Segera Bing Fu bertarung dengan Xiaoyan. Namun pasukan yang lainnya saat ini sedang berusaha mengejar Xiao Yishan agak tegang. Bagaimanapun keadaannya sekarang tidak baik. Xiaoyan segera berkata, "Boneka lain memang tidak ada, namun ada tubuh spiritual khusus." Segera dia menjentikan jarinya dan roh Yao Tian keluar. Keterkejutan semua orang melihat itu, termasuk Xiao Yishan yang sedang keadaan terluka parah. Xiaoyan berkata, "Aku akan mengganggumu, Pak Tua Yao. Tolong habisi orang-orang ini secepat mungkin." Xiao Yishan terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. Yao Tianhu melirik ke arah Xiao Yishan. Dia sadar dia memang menderita luka yang serius. Sekalipun musuh juga kaget dengan kekuatan roh itu yang mencapai Dozong bintang 8. Bing Fu berkata, "Teman ini aku adalah Bing Fu dari Lembah Sungai Es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini. Karena Lembah Sungai Es akan memberimu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai." Pak Tua Yao menjawab dan mengajak, "Lembah Sungai Es, apakah itu sangat bagus?" Segera kekuatan Yao Tian keluar. Segera beberapa orang yang berusaha menyerang Xiao Yishan itu dikalahkan olehnya. Bing He sadar dari keterkejutan yang dibawa oleh Yao Tian. Dia mendengar tangisan Bing Fu dan hanya bisa menutup giginya. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada puluhan murid elit Lembah Sungai Es di belakangnya. "Ikuti aku, kita harus menangkap wanita beracun yang menyedihkan dengan segala cara dan membunuh bocah itu." Segera suara pasukan mulai terdengar. Di sini Xiaoyan juga masih berusaha untuk menahannya sendiri. Dia menggunakan tubuh ilusi 3000 petir. Tubuh ilusinya bertarung dengan Bing He dan tubuh aslinya bertarung dengan Bing Fu. Bing He tertawa berkata, "Bocah, kamu memiliki cukup banyak taktik, namun dengan satu bintang Daojong kekuatanmu ini, kau masih bukan lawanku." Segera pertarungan dimulai. Xiaoyan mencibir mereka dengan berkata, "Kalah dari bocah Dozong bintang 1. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini mencapai Lembah Sungai Es, kalian tidak akan lagi dapat tempat tinggal di daerah Pil ini. Bintang 2 Dozong dari Lembah Sungai Es sebenarnya sangat lemah," ucap Xiaoyan yang sedang menggunakan inti apinya. Bagaimanapun kekuatan es adalah musuh alami api surgawi milik Xiaoyan. Saat ini, Bing He yang baru saja tahu bahwa Xiaoyan memiliki inti api juga terkejut. Segera pukulan keras dikerahkan kepada Bing He. Ledakan oktan itu cukup membuat Bing He marah. "Lengan ular es, bajingan kecil.
terima pukulan dariku. Jika kamu punya nyali. Saat ini, kekuatan es berbentuk ular yang sangat menakutkan segera diluncurkan kepada Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan juga mengeluarkan serigala api hijau giok yang besar. Dari kekuatan inti apinya, serigala api meraung seperti gelombang air yang menggulung di kepalan tangannya. Segera dua serangan tersebut bertabarkan dengan keras dengan lengan Bing He. Di saat berikutnya, tabrakan ini berhenti hanya sesaat. Sebelum Bing He menemukan bahwa es di tangannya telah meleleh dengan ekspresi terkejut. Wajah Bing He menjadi pucat karena serangan ini. Dia mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Dia benar-benar kesulitan membayangkan bahwa bintang satu dojong ini bisa melepas kekuatan bertarung yang menakutkan. Orang-orang dari lembah sungai es hanya di level ini, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Bing He terlempar cukup jauh dan menderita luka parah. Karena aku telah ikut campur, aku tidak akan takut pada lembah sungai es, ucap Xiaoyan. Nada yang sangat arogan. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es. Hanya dengan memiliki tubuh spiritual dan boneka bintang 8 dosong. Kekuatanku hanya berada di antara yang terlemah di antara tetua lembah sungai es kami. Apalagi Bing He dan Bing Yuan berada di peringkat tengah. Jika ahli sejati dari lembah sungai esku keluar, ibu kota yang kamu banggakan akan segera menjadi tidak layak disebut. Lembah sungai es ini juga salah satu dari 3 lembah. Sepertinya kekuatannya tidak lebih lemah dari Burning Flame Valley. Karena Burning Flame Valley memiliki kekuatan seperti itu, lembah sungai es yang berada di sampingnya pasti tidak akan lebih lemah. Karenanya Xiaoyan juga tidak meragukan apa yang dikatakan Bing He. Sebelum dia datang ke daerah Pil, dia sudah mengerti bahwa dia akan menjadi musuh lembah sungai es setelah menyelamatkan Xiao Yishan. Namun dengan karakter Xiaoyan, jelas dia tidak akan meninggalkan Xiao Yishan hanya karena kekuatan lembah sungai es ini. Melihat Xiaoyan yang terdiam, dia berkata, "Jika kamu berinisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita beracun yang menyedihkan itu ke lembah sungai esku pasti tidak akan menerimamu. Dengan bakatmu, kamu pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah. Perlu diketahui bahwa kepala lembah kami senang mengenal para ahli dari semua tempat." Setelah perkataan Bing He diucapkan, Xiaoyan tersenyum dan segera memukul Bing He dengan kekuatan penuh. Bing He dengan marah meraung, "Bajingan kecil, cepat atau lambat kamu akan menyesali tindakanmu ini hari ini." Segera Bing He benar-benar menderita di tangan Yotian yang sedang bertarung juga berkata, "Sungguh merepotkan. Tanpa tubuh ini menjengkelkan hanya untuk berurusan dengan dosong." Saat ini tanpa butuh waktu lama Pak Tua Yao segera muncul di samping Xiaoyan. Dia berkata, "Aku benar-benar bersenang-senang memukulinya. Namun kamu dapat yakin bahwa dia masih memiliki nafas yang tersisa." Xiaoyan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Kamu dapat yakin bahwa masalah bahan obat kurang lebih sudah diselesaikan. Kemungkinan besar kamu akan dapat segera memiliki tubuh sekali lagi." Kebahagiaan terlihat jelas di mata Pak Tua Yao dan segera menjawab, "Anak kecil, kamu benar-benar bisa diandalkan, hahaha. Penglihatan diriku masih bagus." Segera Bing He yang sekarat berkata, "Tetua ini lembah sungai es kami mengkhususkan diri dalam tubuh pemurnian. Selain itu tubuh yang kami buat akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama kamu membantu lembah sungai es melakukan satu tugas, kamu akan bisa mendapatkannya secara gratis." Xiao Uan tertawa sedangkan Pak Tua Yao bertanya kepada Bing He, "Melakukan apa? Kita bisa membahasnya." Bing He menjawab, "Bantu lembah sungai es menangkap tubuh racun. Lembah sungai esku dapat membantumu memurnikan tubuh yang akan membuatmu sangat puas." Segera Pak Tua Yao tersenyum. Dia mencekik leher Bing He dan segera membunuhnya. Dia kemudian berkata kepada Xiaoyan, "Kamu seharusnya tidak memberi orang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat." Xiaoyan tersenyum dan menjawab, "Terima kasih atas pengingatanmu Pak Tua Yao. Pertarungan di sisi lain juga harus berakhir." Di sisi lain, Bing Fu yang melihat Bing He terbunuh berkata, "Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Xiaoyan tersenyum melihat Bing Fu yang terluka parah dari serangan boneka iblis bumi. Setelah itu matanya beralih ke murid-murid dari lembah sungai es. Dia memerintahkan, "Bunuh mereka, jangan biarkan apapun hidup." Segera boneka iblis bumi muncul dan mulai menyerang orang-orang dari lembah sungai es. Hampir semua murid lembah dibunuh dengan kejam oleh boneka iblis. Xiaoyan kemudian melihat ke arah Bing Fu dan berkata, "Aku ingin tahu sesuatu." Bing Fu menatap Xiaoyan dengan kejam. Dia tidak berharap Xiaoyan menjadi begitu kejam. Dia telah membunuh mereka semua. Bing Fu menjawab,
Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang telah terjadi di sini. Dengan membunuh semua orang, tunggu saja beberapa saat kemudian, kamu akan menjadi sasaran buronan lembah sungai es. Pada saat itu, tidak akan ada satu tempat pun yang dapat kamu gunakan untuk bersembunyi di wilayah Pil. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tidak peduli dengan ancaman dari Bing Fu. Segera inti api giok muncul dari tangan Xiaoyan dan berkata, "Aku ingin tahu apa itu Ice Stone Force yang kamu sebut sebelumnya." Namun Bing Fu mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Segera Xiaoyan menyiksa Bing Fu dengan kekuatan dari inti api surgawi miliknya. Karena rasa sakit yang tak tertahankan, akhirnya Bing Fu terpaksa berbicara. Ice Stone Force adalah memiliki dao unik dari lembah sungai es milikku. Seseorang harus bisa mencapai kelas Daojong untuk membantunya. Jika kekuatan Zun Es ini memasuki tubuh seseorang, ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya sendiri dan secara bertahap membukukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Xiaoyan bertanya, "Bagaimana bisa dibatalkan?" Bing Fu menjawab, "Tidak ada metode untuk membatalkannya, kecuali kamu meminta kepala lembah sungai esku untuk melakukannya secara pribadi. Namun menurutku kamu tidak mampu melakukan itu," ucap Bing Fu tertawa. Segera Xiaoyan mengabaikan dan mengangguk sedikit ke Yao Tian. Setelah itu dia berbalik dan pergi. Saat itulah Tian Huo Zunze membunuhnya dan mencabut jiwa dari tubuhnya. Jiwa itu kemudian disimpan ke botol hijau giok Xiaoyan. Segera Xiaoyan menghampiri di tempat Xiao Yishan dan berkata, "Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikir cara untuk menghadapi kekuatan Jun Forsyth ini." Xiao Yishan mengangguk. Dia melihat Xiaoyan yang sudah lama ia rindukan di depannya. Segera Xiaoyan menggendong Xiao Yishan di pelukannya untuk dibawa pergi dan meninggalkan tempat ini. Sementara itu, Xinlan digendong boneka iblis milik Xiaoyan. Saat ini mereka telah pergi meninggalkan tempat jurang dewa tersebut.